Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dalam kesempatan kali ini aku dan ayahku akan berdiskusi tentang anger management. Anger management itu dalam bahasa Indonesia disebut cara atau mengelola rasa marah. Dan di sini aku akan menyapa nih ayah aku. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, Elva, kakak Elva ya. Ya, dalam kesempatan kali ini kita mau membahas anger management, gitu kan? Kan banyak dialami orang, gitu. Iya, seru nih materi anger management Iya, ini kak. bener. Karena ya pribadi kakak juga sering marah-marah sih. Iya. Ya gitu. Belum bisa mengolah marah ya? Gimana sih ya? Kayak kakak tuh kadang-kadang bingung gitu. Cara ngolah marah tuh gimana? Gitu. Sebetulnya mungkin marah itu setiap orang punya rasa marah ya, tapi ada yang bisa mengendalikan, ada juga yang tidak gitu kak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya marah tuh boleh apa enggak sih? Boleh lah, siapa yang melarang? Boleh. Kalau nggak marah malah dikirain orang itu tidak normal kan. Tapi apa coba yang nggak boleh? Terlalu berlebihan. Marah yang berlebihan. Keluar dari batas. Bisa mengeluarkan energi yang terlalu besar, akhirnya capek. Dan gitu. itu merugikan orang lain gitu kan. Orang lain juga iya, diri sendiri juga iya. Nanti orang kaget nih. Kenapa ini orang marah-marah? Di tempat umum marah-marah kemudian tidak terkontrol. Itu kan jadi masalah bagi orang lain. Bagi kita juga capek gitu kan. Nah, terus habis itu sebenarnya nih kan ada yang bilang kalau suka marah-marah tuh ada yang faktor keturunan gitu. Itu kira-kira pernyataan tersebut salah apa benar sih? Loh enggak, marah yang tidak terkendali itu enggak ada kaitannya dengan faktor keturunan. Tapi memang ketika memang orang tuanya itu sering marah, anak kan memperhatiin tuh. Jadi role model. Karena yang dilihat sehari-hari itu adalah situasi seperti itu, akhirnya ditiru. Jadi bukan misalkan membawa gen marah atau misalkan kalau misalkan orang tuanya tukang marah, anaknya pasti marah otomatis, bukan seperti itu. Coba kalau misalkan orang tuanya itu suka marah, tapi anaknya tidak memperhatikan orang tua ketika orang tua itu marah, ya dia tidak merekam kemarahan orang tuanya itu, dan dia tidak akan mengeluarkan rekaman tentang kemarahan itu. Jadi itu tidak tepat sebetulnya kalau dikatakan marah itu adalah turunan, gen, atau yang sejenisnya itu kak. Berarti intinya kalau orang tua itu marah, orang tua itu bertindak di depan anaknya, itu kan dilihat sama anaknya tuh. Makanya, berarti orang tua itu harus jadi hati-hati. Iya, dan juga harus jadi teladan yang baik untuk anaknya. Gitu. Sebetulnya marah nggak apa-apa. Yang boleh kan, yang nggak boleh itu kan marah-marah. Ya kan? Bener. Bahkan kalau orang tua tidak marah, nanti anak nggak ngerti mana yang disukai oleh orang tuanya, mana juga yang tidak disukai oleh orang tuanya. Misalkan nggak pernah marah, diemin aja. Mau sikapnya itu setuju atau tidak setuju, nggak pernah mengeluarkan respon. Gitu kan? Tetapi jangan sampai begini, ketika misalkan melakukan A yang tidak disetujui, sikap A, orang tua diem, kemudian sikap B diem, padahal tidak baik ya. Jangan sampai orang tua mengumpulkan sikap-sikap yang jelek dari anaknya, diakumulasi, kemudian suatu hari marahnya besar banget gitu, kayak air bah marahnya. Itu yang nggak baik. Lebih baik ditegur dari awal saja. Kalau nggak setuju, dipanggil, kenapa gitu kan, ada apa ini, ada masalah apa gitu kan. Oke. Sebenarnya jenis-jenis marah itu ada apa aja sih ya? Macam-macam sih ya. Mungkin ekspresinya ya. Cara mengekspresikan kemarahan di setiap orang itu berbeda-beda. Kalau yang alamiah saja, alamiah itu begini. Alamiah itu si seseorang itu mengekspresikan rasa marah, tetapi dia tidak paham bagaimana cara mengekspresikannya, maka bisa jadi dia marahnya meluap-luap, misalkan. Ya terkesan sangat emosional, kemudian berteriak-teriak,
kemudian ekspresinya ini tidak terkontrol, ada yang seperti itu. Ada juga marah yang dengan cara menangis. Menangis artinya dia tidak mengekspresikan secara tidak kayak marah kayak brutal gitu kan, suara yang tinggi, kemudian tangan yang gemeteran, misalkan. Ada juga yang nangis. Ada juga yang ekspresi marah itu dengan diam, dipendam, kemudian masuk ke kamar, ujung-ujungnya menangis juga gitu kan. Macam-macam Kak, tidak hanya satu hal. Jadi ekspresinya ini tidak hanya satu hal. Tapi intinya setiap orang ini punya rasa marah dan punya cara untuk mengekspresikannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengekspresikan yang benar? Gitu Kak. Oh iya, kan tadi berhubungan dengan marah dengan menangis gitu ya. Kan banyak orang yang bilang kalau menangis itu lemah. Itu sebenarnya bener apa enggak sih? Maksudnya bagaimana tanggapan ayah gitu tentang statement itu? Kalau dibilang menangis lemah ya enggak juga sih ya. Atau ada yang mengatakan mungkin laki-laki tidak boleh menangis gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Itu menangis itu sama dengan kelemahan atau terlihat seperti perempuan gitu kan. Cengeng. Kalau misalkan waktunya menangis ya menangis saja. Tetapi di mana kita menangis, kapan kita menangis, apa penyebabnya kita menangis, sudah jelas, itu yang harus diatur kan. Kan nggak bisa kita sambil jalan mau ke pasar, naik angkot atau naik gojek kemudian menangis. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Artinya menangis ya boleh saja, nggak apa-apa. Cuma yang tepat waktunya dan alasannya jelas, jangan sampai menangis, wah ini menangis dibuat-buat ini kan, bukan menangis. Dan mungkin kalau laki-laki itu menangis hanya meneteskan air mata. Dan itu pun ketika teringat sesuatu yang sangat, kalau mungkin sedih banget misalkan, kemudian bahagia banget juga suka menangis juga. Tetapi tema malam ini kan, tema pada kali ini kan tentang marah kan, arti kan marah dengan menangis itu kaitannya seperti itu. Iya. Nah, ketika kita sedang marah nih, bagaimana sikap kita dalam mengontrol diri kita ketika marah gitu? Kalau menurut Ayah gimana? Beragam ya. Nah, ini kan ada orang yang memang punya kecerdasan emosi, ya. Ada juga yang orang tidak punya kecerdasan emosi, gitu kan. Macam-macam. Marah kan bagian dari emosi kan. Berarti kalau yang punya kecerdasan emosi, seseorang tersebut bisa mengelola rasa marahnya dengan tepat, gitu kan. Jadi mengelola marah dengan tepat itu bagaimana? Kan sebetulnya marah itu tadi dikatakan nggak mesti berteriak-teriak, nggak mesti diekspresikan dengan sesuatu yang kelihatan seperti geram atau gimana kan. Nah, marah yang betul itu adalah gimana caranya. Marah itu kan indikator bahwa kita tidak setuju atau protes atau ingin membetulkan sikap seseorang supaya menjadi lebih baik, gitu kan? Akhirnya marah gitu kan. Kemarahan ini yang marah yang baik dan benar, ada marah yang baik dan benar itu dengan cara memanggil orangnya, sini, gitu kan. Kemudian dibilangin tadi itu sikapnya seperti itu, itu bilangin aja itu tidak baik, gitu kan. Atau saya tidak setuju kalau orang tua ke anaknya bilangin aja itu tidak baik. Mestinya nanti harus seperti ini yang baik, kasih tahu kan. Mungkin satu kali tidak bisa langsung paham kan. Ya kita mengubah sesuatu itu kan tidak bisa seperti membalikan telapak tangan kan. Butuh proses, butuh waktu, ya harus dilakukan secara terus-menerus. Dan bila perlu diberikan punishment and reward. Kalau misalkan tidak marah atau tidak bersikap sesuatu yang tidak tepat, nanti dikasih hadiah. Tapi kalau misalkan
diulangi lagi, nanti dikasih denda. Dendanya apa? Dendanya yang edukatif. Ya. Sudah tentu tidak bukan denda disuruh push up atau disuruh squat jam atau disuruh lari keliling komplek kan. Itu gitu. metode jadul itu. Terus sebenarnya kalau kita sedang marah, itu me time itu perlu apa enggak? Oh, maksudnya setelah marah itu kemudian pergi ke kamar berdiam diri gitu meredam marahnya gitu. Oh, meredam marah. Itu salah satu cara saja sebetulnya. Salah satu cara ketika memang berada di depan orang banyak tidak bisa mengendalikan diri, khawatir kalau kemarahan kita ini malah merugikan orang lain juga. Onar ya. Ya kita bisa masuk ke kamar untuk menenangkan diri gitu kan. Tapi itu hanya salah satu cara saja kan. Salah satu cara ketika memang kita belum terlatih. Artinya kalau kita belum bisa mengendalikan diri, kemudian kita marah, kemudian kita takut bahwa kemarahan kita ini akan memunculkan dampak yang negatif yang lebih besar, ya pergi aja gitu kan. Pergi kemana yang sekiranya kita bisa menenangkan diri gitu kan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah kalau ada hal yang perlu dibicarakan dengan orang lain. Gitu kan. Kalau ada yang perlu dibicarakan dengan orang lain, sebaiknya ya dibicarakan, kemudian bagaimana solusinya, bikin kesepakatan sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa. Tapi kalau memang itu karakter kita, misalkan, mohon maaf, misalkan yang sudah tersinggung, misalkan apa, itu harus dilatih kan. Jangan terlalu mudah tersinggung dan lain-lain. Kan mudah tersinggung kemudian marah. Nanti kalau ada orang yang ngeledek di tempat yang berbeda, dia akan marah lagi kan. Berarti kan yang menjadi masalah itu orang tersebut harus bisa mengelola rasa marahnya gitu. Terus bisa nggak sih marah tapi kita tuh tetap tenang gitu loh? Butuh latihan. Butuh latihan. Dan setiap orang mungkin ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Tetapi kalau dia berusaha untuk melakukan latihan yang agak serius dan memahami konsep marah yang tenang itu seperti apa, ya sebetulnya bisa dilakukan gitu kan. Ini sebuah latihan yang panjang ya, karena sebetulnya rasa marah itu tidak hanya terjadi pada remaja, tidak terjadi pada anak-anak. Orang tua yang sudah usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun pun banyak juga yang marahnya kayak anak-anak gitu kan. Karena dia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Jadi pola marah yang terjadi pada masa kecilnya, masa remaja, itu tetap dibawa sampai dewasa. Karena tidak mencoba untuk berusaha mengelola emosi dengan cara yang baik dan benar gitu kan. Terus gitu cara kan. ngelatihnya itu gimana? Cara ngelatih biar tetap tenang gitu kalau menurut saya itu gimana? Konsepnya harus difahami dulu. Maksudnya begini. Jadi ini harus ada teorinya, harus ada prakteknya. Contoh sederhana begini ya. Hari ini misalkan, saya tidak akan marah misalkan dari pagi sampai sore. Garansi enggak tidak akan marah? Enggak ada garansi. Kalau misalkan di kamar sendirian aja bisa. Ya, tapi ketika harus bertemu dengan orang banyak, kemudian harus naik motor dan menemui pengendara motor yang lain yang ugal-ugalan, yang keluar dari gang tidak melihat kiri kanan langsung jalan. Sering gitu. Apakah garansi kita tidak akan marah? Kan nggak garansi. Kan konsepnya begini. Ketika misalkan marah itu, kita protes terhadap orang tersebut. Kenapa sih kamu melanggar? Gitu kan? Kenapa sih kamu mengganggu orang lain? Nah, kan gitu. Dalam hati kita seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Orang yang membuat kita marah ini, kita bisa diskusi atau tidak kan? Kalau masih bisa diskusi, bisa ngobrol, kita bisa ngasih tahu, tadi itu bikin aku marah loh, jangan sekali-kali lagi. Tapi kondisinya akan berbeda. Orang itu tidak kita kenal, orang itu asing kan? Loh, kita mau ngomong-ngomong gimana? Sekalinya ketemu, sekalinya ngomongin, terima nggak kira-kira? Enggak. Iya, makanya kalau memang orang itu kita kenal, ya kita bisa ngobrol. Tapi kalau orang itu tidak kita kenal, kita yang harus mengelola emosi kita. Benar.
dengan berpikir begini, mungkin dia hadir di depan saya untuk membuat saya lebih sabar, gitu kan? Mungkin kalau aku sabar dan tidak marah, dosaku berkurang, gitu kan? Nah, gitu kan. Petik segala hikmah dari suatu pengalaman atau kejadian. Betul, betul. Ya, kejadiannya ini bisa bermacam-macam. Tapi latihannya ini perlu dilakukan untuk mengelola rasa marah. Apa sih dampak marah bagi diri sendiri dan orang lain? Bagi diri sendiri sangat merugikan, ya. Ayah lupa ya ketika marah ini katanya raut saraf di wajah ini lebih banyak yang berkontraksi, ya. Sehingga katanya orang yang suka marah itu kelihatan lebih tua, kita cepat kelihatan karena memang berkontraksinya itu lebih banyak. Kalau senyum ini hanya butuh kontraksi dari beberapa saraf dan ketika senyum mengeluarkan hormon endorfin kan. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Sementara ketika marah itu hormon yang keluar, hormon apa namanya itu? Itu hormon yang sebaliknya, hormon yang bikin jengkel. Makanya tidak heran kalau marah ditahan, kepala menjadi pusing. Ya kan? Pernah nggak? Pernah kan? Oh, pusing banget sih. Kenapa? Aku lagi marah tuh. Oh, marah mau kepalanya pusing, kemudian ototnya berkontraksi. Bahkan ada orang yang marah itu jadi mules-mules. Karena karena asam lambungnya naik gitu kan. Lambungnya naik, akhirnya yang muncul orang itu sakit gitu kan. Rugi kan? Iya, rugi. Sangat merugikan. Rugi bagi kesehatan. Bagi kesehatan diri sendiri. Dan bagi orang lain juga ya kita di persepsi sebagai orang yang mudah marah gitu kan. Coba paham nggak kalau sudah seperti ini? Jadi menurut kakak ini, ayah tadi ditanya terus kan? Ini ayah nanya ke kakak. Sebetulnya kalau sudah mendapatkan keterangan dari tadi, kira-kira marah itu menguntungkan atau merugikan? Untung apa rugi marah itu? Rugi. Asalkan kita nggak berlebihan dalam marah itu. Dan bukan, belum sampai ke situ. Terus marah ini untung apa rugi? Rugi. Nah, gitu. Kalau rugi berarti pertanyaan berikutnya, masih memberikan kesempatankah kita untuk marah atau kita berusaha untuk menyetop marah itu? Berusaha menyetop atau kayak mengurangi porsi marahnya gitu. Iya, artinya dari sisi keuntungan sebetulnya tidak ada keuntungannya gitu kan. Manfaatnya ini nyaris nggak ada. Gitu. Apalagi yang dimaksud dengan marah itu marah-marah ya. Kalau yang dimaksud marah itu adalah kita ngomong ke orang supaya orang tersebut bisa mengubah perilaku yang tidak baiknya, ya itu marah yang tepat. Kalau itu nggak masalah kan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Makanya yang menjadi titik masalah itu adalah ketika marah bagaimana cara mengekspresikannya kan gitu kan. Kalau mengekspresikannya baik, maka marah itu ya nggak kelihatan marah ya kan. Kan ada orang yang marah tapi nggak kelihatan marah. Tuh waktu SD ustadz-ustadzah kan sering mengutip hadis. Apa hadisnya coba? Masih ingat nggak? La talbaq wa la taljannah. Apa itu? Jangan marah bagimu surga. Berarti kalau jangan marah bagimu surga, lawannya marah apa? Lawannya marah? Mengingatkan apa? Lawannya marah sabar. Sabar, oh ya sabar. Ya. Jadi yang masuk surga itu yang marah apa yang sabar? Yang sabar. Yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu kan udah tahu, tinggal dipraktekkan aja. Tapi godaannya banyak loh. Iya, ya Allah coba aja banyak banget. Godaannya banyak. Marah, tapi tuh aduh, tahan, sabar. Tapi sebetulnya ketika kita bisa melewati rasa marah itu, ya kita bisa melewati satu fase dan melewati godaan. Karena marah itu sebetulnya bisikan setan. Kalau dari sisi pandangan agama. Gitu kakak. Oke, sekian lah gitu ya pembahasannya, seru banget ya guys ya pembahasan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk ayah yang sudah sama-sama, menyampaikan banyak sekali hal-hal atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa jadi info yang bermanfaat untuk kalian ya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.